Ayo, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Begitu, mari kita mulai kegiatan kita hari ini dengan bergembira, dengan hati yang gembira, dengan semangat belajar, menyanyikan sebuah lagu 7 jurus beda hebat. Ibu-ibu dimohon berdiri, kita akan menyanyi dan berguru yang hebat. Berdiri dan kuat, tumbuh kuat sehat terus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga memeriahkan. Mendidik dengan tulus, gunakan jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan situasi. Katanya Kak Teman Kak sayang. Kalau Kak sayang nanti Kak saling merindukan katanya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Juta dari SMP 1. Kemudian dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ada Ibu Grace dari SMP Misi, kemudian ada Pak Andri dari SMA 2. Kita lakukan dengan orang pertama menyebutkan nama, kemudian orang yang kedua nanti menyebutkan nama teman yang pertama tadi, kemudian baru memperkenalkan diri. Selanjutnya teman ketiga berarti menyebutkan teman pertama dan kedua. Teman yang keempat menyebutkan nama teman kedua dan tiga, baru namanya sendiri. Seperti itu, ibu-ibu bisa dimengerti? Kita melatih daya ingat dulu. Di itu tidak ada. Nanti kasih kirim di siapa gue aja. Oh iya. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Harwati Hamzah dari SMA Negeri 2 Kaimana, dan teman yang berada di sebelah kiri saya bernama Ibu Maria dari SMK Negeri 1. Perkenalkan, nama saya Ibu Susi dari SMK Negeri 2 Kaimana. Saya dari samping saya Ibu Maria dan Ya baik, terima kasih atas kepercayaan. Perkenalkan saya dan SMA Negeri 3 Sisir 2. Di sebelah kiri saya teman yang pertama ada Ibu Maria Magdalena Durja dari SMK Negeri 2 Kaimana. Terima kasih. Terima kasih telah mengunjungi Ibu sendiri, Murniati dari SMP Negeri 6 Kaimana. terima kasih Ibu. Selanjutnya, baik, nama saya Salia Kuleta, saya dari Salia, saya dari SMA Negeri 2 Kaimana. Nama saya Sri Dayani dari SMK Negeri 2 Kaimana. Di sinilah kita mulai mengenal siapa diri kita, kemudian memahami perasaan kita atau harapan-harapan kita yang selama ini masih tersembunyi melalui padepokan Telaga Air. Lanjut, Pak Andri. Nah, sekarang kita bermain, kan berpasangan, kemudian nanti ibu-ibu saling menebak dari mulai nama, kemudian hobi, kemudian warna kesukaan mungkin, atau hal lain lebih luas. Yang pertama
Nomor 1, 37. Warna favorit, warna hitam. Apa mengerti? Beritahu. Permohonan keluar. Pertama dari hobinya menyanyi, Salah. warna kesukaan pink, Salah. warna kesukaan tak huruf, Alhamdulillah. berat badan, Ibu tidak boleh berada. Ibu sebenarnya Andi. Oke, warna favoritnya ungu. Menurut saya itu ibu nanti. Menurut saya kalau tinggi pada ibu 65. Kalau jangan mau punya mandi. Kayak pihak karakter itu cerita dan humoris. Putusan. Itu saja. Terima kasih banyak buat saya. Satu, dua, terlalu. Depan. Personal, di mana yaitu adalah kemampuan seorang dalam memahami, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Potensi yang dapat kami kenali dari observasi tersebut adalah adanya kemampuan komunikasi, kemampuan pemahaman emosi dan suasana hati, kemampuan menyelesaikan konflik, kemampuan kerjasama, dan kepekaan terhadap lingkungan sosial. Terima kasih. Dan salut. Jempol. Salut. Kita lanjutkan soal nomor 2 dari kelompok Intra. Ada yang mau menjawab? Atau di sini yaitu kemampuan dalam mengenal diri sendiri, sehingga ketika diaplikasikan dalam pekerjaan tadi bisa membantu kelompok intrapersonal mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan yang berkaitan dengan adalah mengenai potensi integrasi otomatis dalam kelemahan dan potensi sehingga kita bisa mengaplikasikan saat membantu bersama contohnya, jadi kita bisa lebih Pertanyaan terakhir, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Ada yang mau menjawab? setelah kita mengetahui hasil asesmen dari peserta didik atau siswa, kita bisa mengatakan kebutuhan siswa sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalnya di cara belajarnya seperti apa, kita bisa membuat pembelajaran dan menyenangkan bisa. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Ya. Kalau menurut saya, jika ada hasil asesmen dari murid, maka kita dulu bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam diri siswa tersebut. Terima kasih. Adalah kita bisa memberikan suatu metode atau model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Menurut saya yaitu apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana anda memanfaatkan hasil asesmennya, yaitu kita memberikan umpan balik, yang dimana hasil asesmen dapat digunakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada murid sehingga mereka dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Terima kasih. Tambahan sedikit, mungkin melalui hasil asesmen masih berkaitan dengan personal, kita bisa mengarahkan siswa untuk berkembang sesuai dengan potensinya, dalam hal ini berkaitan sama bakat atau minat. Jadi kita bisa lebih mengarahkan mereka agar misalnya bakatnya di mana itu kita menyesuaikan.
luar biasa jawabannya ibu tidak ada yang salah, yang tepat semua. Dari asesmen itu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk perkembangan siswa. Kemudian yang mau saya tanyakan, kira-kira ibu selama ini memberikan asesmen ke anak-anak itu berupa apa? Ada yang bisa jawab? Biasanya kita di sekolah itu memberikan atau saya melakukan wawancara kepada peserta didik. Biasanya juga kita membagikan angket kepada peserta didik. Baik, terima kasih. Ada yang mau menjawab lagi? Ya, terima kasih. Kalau dari saya, yang saya sudah lakukan bersama siswa itu menggunakan asesmen eksperimental. Jadi di situ saya mengajak siswa untuk bisa mengenal bakat dan minatnya, dan mereka bisa menulis di lembar post-it dan kemudian menempel di depan. Seperti itu, Ibu. Ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada? Oke, luar biasa semuanya jawabannya. Kita kasih tepuk salut buat ibu ini. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Luar biasa sekali. Next, Pak Andi. Ibu-ibu memilih 3 tokoh, kemudian menuliskan kecerdasan yang dimiliki oleh ketiga tokoh tersebut. Nyanyian dari kelompok 2. Kasih B, kasih O, kasih B, wow, keren, wow, keren, kelompok 2, yes. Kami dari kelompok 3. Kami cantik, kami ceria, kami pintar. Mana? Pada sebelum ini kami memilih dari 7 tokoh di atas, kami memilih 3. Yang pertama ada 8 tokoh, tadi kami memilih 3 di sini. Yang pertama ada B.J. Habibie dengan kecerdasan. Yang kedua ada Ki Hajar Dewantara, verbalistik, kemampuan untuk menggunakan kata-kata baik secara lisan dan lisan. Memang beliau adalah seorang guru, penulis. Gaya belajar ada 3. Ada gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Pertama ada apa yang boleh bisa bantu bacakan play? Dengan saya sebagai mahasiswa, sebagai siswa dan guru. Atau teman dia yang mereka ini yang hasil dari ini. Baik, Pak Ibu, tolong. Ibu-ibu, waktunya kita mulai dari sekarang. Di sini saya sebagai seorang konselor dan Ibu Sri sebagai siswa atau peserta didik dan Ibu Maria sebagai pengamat. Ibu bersih, ya silakan masuk. Apakah ada yang benar? Alhamdulillah baik. Dan tentu kita sudah tahu bahwa ada panggil. Betul tidak tahu atau pernah tidak tahu ada rokok. Itu siapa punya? Itu punya teman saya, Bu. Itu kami tidak tahu. Tidak. Pokoknya itu harus mengaji dulu sama ibu. Daripada ibu cari tahu sendiri dan ibu tahu sendiri nanti sanksinya lebih berat. Ini ibu sudah dapat diundang bukan yang pertama kali, tapi sudah 2 kali. Mungkin ibu harus memberikan langsung ya contohnya kan. Nah ini mana ibu ya? Apalagi kalau ini seorang perempuan, harus mendengarkan dengan baik. Nah kalau sudah seperti ini, Baik, Bu, saya tidak akan mengulangi lagi karena penjelasan penulisan. mungkin orang yang orang ngerti ya. Karena memang cerita itu harus dibicarakan, apalagi adalah seorang perempuan, banyak yang harus dijaga. Organ-organ tubuh kita dan juga harus sehat ya. Jangan ada yang bisa selanjutnya. Kamu masih ada pelajaran? Begitu kembali ke kelas. Semoga besok menjadi siswa yang lebih baik lagi. Di sini saya berperan sebagai observer dan Ibu Salia sebagai tiba-tiba Ibu izinnya ke kamar mandi, tahu-tahu tidak di kamar mandi. Biasanya mungkin cerita di luar, kita dapat di mana ya. Hal itu ya kami ambil sebagai persoalan dan untuk proses konselingnya saya berikan kesempatan kepada teman 2 saya, kepada Ibu berdua. Jadi sebenarnya ada bantuan, ada saja sebenarnya ada upaya yang kita lakukan di Ibu. Karena selama ini kita tidak pernah praktek, cuma tidak ada saja. Jadi dalam ini bisa menyebutkan bahwa Menurut saya. jadi di sini pelajaran yang anda dapatkan di kelas itu lebih banyak tuh mencatatnya dibandingkan praktek. Ya. Kalau boleh tahu, pelajaran seperti apa yang pernah inginkan dari satu pelajaran kata ini? Jadi mungkin proses attendingnya itu perlu ditambah bagaimana kita berikan kepada siswa ya, karena siswa datang tidak mungkin langsung terbuka. Kadang kalau hal seperti ini mereka kenapa nilaimu di mata pelajaran ini seperti ini, kadang mereka 3.000
Itu jawaban-jawaban yang sering realita yang ada di sekolah. Sehingga kita berbeda, ya kita dituntut bagaimana kita punya istilahnya kemampuan guru BK dalam menciptakan proses ATD itu sehingga ada trust yang dirasakan oleh peserta didik sehingga dia mampu menceritakan apa yang dialami tanpa dapat memberikan masukan terkait proses konseling tadi. Untuk selebihnya sudah sangat, menurut saya sudah baik. Sudah ada penilaian dari observer. Sekarang sebetulnya pada masing-masing kelompok mesti ada penambahan upaya dari masing-masing kelompok mengenai penampilan kelompok geser kita. Salut itu, dan sangat sesuai. Awal sampai akhir. Ada yang bisa